Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Dan kabar yang bagus banget buat kaum rebahan. Ke hidung, masuk ke mulut, masuk ke mata. College of Public Health. Dan khusus murid-murid aku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Syahani ARFN. Nah, kali ini kita mau ngebahas yang part 2 tentang hashtag di rumah aja atau lebih baik di rumah. Seperti yang lagunya. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Tema pencegahan yang tak bagus banget dan kabar yang bagus banget buat kaum rebahan. Pasti dia akan memerdekakan diri karena tahu bahwa segala sesuatunya mulai dari rumah, di rumah aja, dan lain sebagainya, dia pasti akan sangat senang banget. Tapi bagi kaum ekstrovert ini sangat membuat dia tertekan. Ekstrovert itu lebih ke sosial banget. Jadi kalau rasanya kalau tidak bertemu dengan orang lain, terus melakukan hal positif bersama orang lain, itu rasanya ada yang kurang, seperti itu. Tapi beda lagi ya dengan kaum yang introvert, karena dengan dia punya dunia sendiri, dengan kesendiriannya dia bisa melakukan hal apapun dan itu sangat membuat dia senang, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke permasalahan dulu ya. Kenapa sih pemerintah sekarang itu menyuruh kita untuk di rumah aja, belajar di rumah, bekerja di rumah? Kenapa? Karena virus corona ini penyebarannya sangat-sangat cepat banget, sehingga ini yang membuat banyak masyarakat yang ketika sudah satu tertular itu daerah sekelilingnya untuk warning ya. Jadi sangat disayangkan banget kalau kita tidak menjaga diri kita sendiri, dengan salah satunya di rumah aja. Karena dengan di rumah aja kamu banyak banget menolong nyawa orang, dan itu adalah solusi yang paling mudah banget yang pernah kita lakukan dalam sosial ini. Jadi cuma di rumah doang semuanya bisa teratasi. Saya pernah membaca ya bahwa Jonathan Sector itu peneliti College of Public Health di University of Arizona, itu mengatakan bahwa kayak lemari es, ganggang pintu, terus tempat-tempat umum atau barang-barang umum lainnya itu kuman mempunyai konsentrasi tinggi terhadap benda-benda tersebut. Jadi bayangin aja tempat umum, barang-barang umum gitu, ganggang pintunya, misalnya ganggang pintu stasiun, dimana stasiun itu banyak orang yang bolak-balik dari luar kota ke dalam kota dan lain sebagainya, itu dipegang dari satu orang ke orang-orang yang lain, dan kita nggak pernah tahu bahwa satu orang itu akan membawa penyakit atau tidak. Nah, bagaimana penyebarannya? Dia membawa penyakit itu misal dari dia bersin. Nah, dia mungkin belum tahu cara mengatasi ketika bersin itu seperti apa, ada punya batuk itu seperti apa. Mungkin dia belum tahu tentang hal ini. Jadi ketika dia bersin, batuk, dia menggunakan telapak tangannya
dan menutupi area-area atau cairan yang keluar, misalnya seperti batuk atau flu, dia menutupi. Lalu setelah itu virus sudah melengket nih dari mulut kita atau dari hidung kita, virus sudah melengket di telapak tangan kita, terus kita memegang pintu stasiun, kita memegang alat-alat barang-barang umum, WC umum dan sebagainya, kita pegang dan kita nggak tahu itu membawa virus apa. Nah, terus dipegang lagi deh dengan orang lain yang berbeda, dipegang lagi. Nah, disitulah terjadi atau jangkitan virus, penyebaran virus yang sangat-sangat cepat. Dimulai dari benda-benda umum itu. Makanya kita disuruh di rumah aja, karena di rumah itu kan kita udah tahu ya bagaimana kebersihannya, bagaimana kita menjaga kebersihannya, terus lain sebagainya. Dan kita juga udah diajarkan education tentang kebersihan bersama keluarga, atau kita sama-sama menjaga barang-barang kita di rumah, menjaga kebersihan di rumah, sama-sama education tentang kebersihan dan lain sebagainya. Jadi kita lebih tahu rumah kita sendiri, keadaan rumah kita sendiri daripada barang yang ada di publik. Ketika kalian masih tetap untuk berangkat keluar di dalam kondisi pandemi ini, dan kalian merasa tubuh kalian aman, tubuh kalian kuat, sehat, tapi ternyata di dalam diri kalian tuh gak sehat. Kenapa? Penyebaran ini bisa juga lewat udara. Jadi ketika kalian keluar rumah, kalian pulang ke rumah itu membawa virus. Nah, virus itu masuk di tubuh kalian, tumbuh, berkembang, dan apalagi ketika kalian itu memegang sesuatu, kalian nggak tahu tadi pegang apa, nggak sengaja pegang apa, dan kalian belum sterilkan tangan kalian, terus kalian menyentuh anggota tubuh kalian, salah satunya misal seperti wajah kalian sentuh, dan itu mudah banget kuman virus itu masuk ke hidung, masuk ke mulut, masuk ke mata, dan itu sangat mudah banget virus itu tumbuh di dalam diri kalian, dan akan ada efek-efeknya, meskipun itu butuh waktu berapa jam kemudian akan mengeluarkan efek-efek tersebut, tapi itu sudah bersarang di tubuh kalian, dan itu sudah hal yang warning banget. Makanya pemerintah itu menggempar-gemparkan untuk kita tetap di rumah aja dengan menghindari hal-hal umum dan menjaga jarak dan lain sebagainya, ya karena pemerintah itu sayang sama kita, ingin rakyatnya itu terbebas dari penyebaran ini, pandemi ini, dan semuanya ini segera berakhir. Dan yang paling penting dari semua ini adalah ketika kalian memang sudah nggak di luar rumah tuh, tapi kalian tetap harus menjaga kebersihan, khususnya buat diri kalian sendiri, mulai dari diri kalian sendiri, karena kalau kalian udah bisa jadi contoh untuk orang lain, cepat juga tertular hal-hal yang positif yang bisa kalian lakukan seperti itu. Jadi mulai dulu aja dengan di rumah aja. Apa sih manfaatnya di rumah? Banyak banget. Yang pertama, kalian bisa deket banget sama keluarga. Nah, kalian yang tadinya sibuk banget bekerja, kalian punya banyak waktu untuk bersama keluarga, misalnya masak bareng, bersihkan rumah bareng, dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Terus yang kedua, kalian punya banyak banget waktu untuk istirahat. Nah, kan bekerja mulai dari rumah tuh, kalian bisa tuh misalnya sambil senderan, sambil ngerjain tugas-tugas. Selain itu juga secara finansial kalian bisa memperbaiki keuangan pribadi. Misalnya tuh kalau kalian suka keluar, kalian kan sering beli jajan-jajan, terus ngeliat ada yang ini yang lewat, ada yang bunyi-bunyi. Nah, kalian bisa banget untuk menahan diri dan membuat keuangan itu lebih efisien karena di rumah aja. Jadi kalian bisa melakukan tutorial masak. Jadi banyak hal yang kalian bisa lakukan sendiri dan bisa mengukur, ternyata saya di rumah itu punya target dan bisa lebih berkembang lagi ya dengan adanya pandemi ini. Jadi ambil hal positifnya buat diri kalian juga. Dengan kepadatan lalu lintas yang kita tahu sendiri sangat ramai ya, dan polusi juga akan menyebar kemana-mana. Dengan di rumah aja kalian sangat membantu polusi ini menjadi lebih asri lagi.
Nah, dan khusus murid-murid aku nih, murid-murid aku yang di rumah. Nah, kalian mungkin ada senang ada sedihnya ya, karena yang tadinya belajar di sekolah udah bosan masuk sekolah terus, sekarang belajarnya di rumah, dan kalian bisa bersama orang tua mengerjakan tugas, melakukan hal-hal, membuat kenang-kenangan selama pandemi ini. Habis ini akan ditayangin semua hasil karya-karya murid saya yang selama kemarin ikut serta juga di media sosialnya, menyebarkan hashtag di rumah aja, atau menggencarkan tentang kita mulai dari rumah aja, karena ini salah satu hal yang buat penanganan corona ini menjadi terhambat atau berhenti. Oke. Stay tune terus ya. Ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Dan menjadikan pandemi ini positif. Jadi dengan di rumah aja, hashtag di rumah aja, banyak banget hal-hal positif yang bisa kalian lakuin, dan tetap kalian syukurin bahwa di balik pandemi ini tuh banyak banget hal-hal yang sebenarnya ada hal yang menakutkan, tapi di balik hal yang menakutkan itu ternyata ya banyak hikmah-hikmah kalau kita mau ambil positifnya aja. Dan jangan banget kalian terpengaruh dengan hal-hal yang kabar-kabar negatif atau kabar-kabar hoax yang beredar, karena itu membuat imun kalian sendiri akan rendah. Karena yang tadinya kalian itu nggak apa-apa, sehat-sehat aja, terus kalian baca tentang ciri-ciri orang yang terkena corona secara terus-menerus dan keseringan. Kalau kalian bisa mengontrol diri kalian sendiri sih bagus, tapi kalau ini membuat semakin kalian mengetahui itu yang sering terus-menerus dan membuat kalian panik, akan membuat imun kalian semakin rendah. Yang tadinya kalian tidak batuk terus tiba-tiba kayak batuk dan akhirnya khawatir, itu mending jangan dilakukan. Jadi lakukan hobi kalian aja. Jadi selagi garda terdepan kita, dokter-dokter, perawat, semuanya lagi menangani itu, membantu tenaga medis dengan di rumah aja, menjaga kebersihan di rumah, mulai dari rumah. Nah, semoga kalian semuanya tetap di rumah aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen yang baik-baik. Share kalau ini bermanfaat. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita melakukan aktivitas seperti biasanya, melakukan hal-hal yang positif lagi, dan tetap berdoa, menjaga kebersihan, dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.